Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini, dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Listio di Klaten. Mas Listio atau Mas Tio, gampangannya gitu ya. Mas Tio itu menceritakan tentang satu kejadian horor yang pernah dialaminya itu sekitar tahun 80-an. Jadi di tahun 80-an itu Mas Tio itu masih kecil ya, masih sekolah SD lah. Dan dulu masih tinggal bersama kakeknya, bersama kakek neneknya. Jadi orang tuanya Mas Tio sendiri belum memisah gitu, belum mandiri punya rumah sendiri gitu. Jadi masih ikut sama kakek neneknya di situ. Ya otomatis Mas Tio sama kakek itu sangat dekat lah. Sering menghabiskan waktu bareng, siang, malam, sore, kayak gitu. Bikin mainan dan sebagainya. Ya, tinggal di daerah perkampungan yang kalau malam itu lumayan cukup sepi, tenang banget di situ. Nah, ini ada satu kejadian di tahun 80-an itu, yang Mas Tio sendiri juga udah ndak ingat, maksudnya dia kelas berapa, cuman seingatnya Mas Tio waktu itu masih SD aja. Nah, dulu itu ada satu kebiasaan antara Mas Tio sama kakeknya, itu di malam-malam tertentu, nggak ditentukan juga, itu kayak random aja. Kadang Mas Tio itu sore itu udah tidur misalkan, dari jam 7 atau jam 8 gitu kan. Dia udah tidur, nanti agak sedikit malam, entah jam berapa juga Mas Tio nggak tahu. Dia terbangun, nah saat kebangun itu suka nyari kakeknya, dan misalkan kakek di dalam rumah ndak ada, ya Mas Tio itu akan ngecek di depan sana, di depan rumah. Biasanya kakek itu suka duduk di teras di situ sendirian. Kadang juga ada temannya. Kalau misal ada temannya sesama kakek-kakek juga, ya kakek-kakek seperjuangan begitulah. Ini kalau misal ada temannya ya Mas Tio ke situ sebentar, Mbah, cuman nyapa, terus kadang numpang duduk di situ, minta teh, makan camilan yang ada di sana sebentar, terus nanti Mas Tio bakal masuk lagi lanjut tidur. Tapi misalkan kakek itu posisinya lagi sendiri, misal dia lagi nggak ada tamu, maka Mas Tio ya bakal ikut duduk di situ nemenin kakeknya. Biasanya kakek itu suka ngedongeng. Ya ngedongengnya tuh apa aja, entah itu beneran atau entah itu ngarang gitu ya. Cuman bagi Mas Tio itu sebuah anugerah gitu ya. Sesuatu yang sampai sekarang masih sering dikenang-kenang, yaitu cerita-cerita kakeknya mengenai ya di sekitaran situ, di kampung tersebut. Ya tentu saja ceritanya yang menarik itu yang menyeramkan begitu, yang horor-horor. Entah itu udah tengah malam atau baru jam berapa Mas Tio itu enggak tahu, tapi yang jelas saat mendengarkan cerita dari kakeknya itu, pikirannya Mas Tio itu langsung ya melayang terbang, membayangkan gitu apa yang diceritakan oleh sang kakek tersebut. Dan pada suatu hari Mas Tio itu seperti sebelum-sebelumnya, dia itu terbangun malam-malam dan mendapati kakek nggak ada di ruang tengah. Di sana dicari, Simbah kemana? Oh, Simbah di depan. Berarti Mas Tio pun akhirnya keluar ke sana. Mbah, udah bangun, kata kakek itu begitu. Iya Mbah. Terus udah Mas Tio pun duduk di sana di dekat kakeknya. Sendiri Mbah, ndak ada temannya, ndak ada tamu. Tadi ada baru pulang, kata kakeknya begitu kan. Dan akhirnya sudah, Mbah minta ya seperti biasa ya, nyemilin entah itu singkong, entah itu apa. Pokoknya nemenin kakeknya yang lagi duduk di depan sana, di teras. Dan tahun 80-an itu, di rumah kakeknya Mas Tio belum terkena aliran listrik. Jadi ya masih gelap-gelapan seperti itulah. Dan di kampungnya itu juga masih gelap. Tapi di ingatannya Mas Tio, meskipun ya katanya di tahun tersebut itu nggak ada listrik sama sekali, belum masuk maksudnya. Tapi di ingatannya Mas Tio, di pandangannya itu ya jelas aja rumah-rumah itu tetap kelihatan meskipun kondisi itu gelap gulita, meskipun penerangan itu ya cuman pakai
bambu dikasih apa namanya, sumbu-sumbu begitu ya, kayak di film-film pendekar lah kayak itu ditaruh di halaman rumah di sana. Tapi Mas Tio bisa melihat dengan jelas kalau misal malam hari. Nah, di saat itu Mas Tio itu sempat nagih, "Mbah, cerita Mbah," katanya begitu. Cuman si Mbah bilang, "Lah cerita apa? Si Mbah itu udah banyak ceritanya ke kamu, udah habis," kata si Mbah. "Lah ya cerita apa kayak Mbah," gitu kan. Intinya Mas Tio itu nagih cerita. Tapi si Mbahnya, "Wes nanti dulu," kata si Mbah. "Baru keluar, baru duduk sini, udah minta cerita. Tuh liatin langit," kata si Mbah itu begitu. "Langit Mbah? Emang ada apa Mbah di langit?" Ya di situ cuman gelap, terlihat hanya beberapa bintang-bintang begitu ya. Memang lagi musim kemarau dan kalau malam itu juga hawanya dingin. Ada rasa takut waktu itu Mas Tio, misal keluar ke sana ya. Takutnya ya itu, misal lagi duduk sama kakeknya terus tiba-tiba takutnya ada setan yang datang atau ada orang jahat yang datang kayak gitu tuh. Bayangan-bayangannya Mas Tio sendiri. Cuman lagi-lagi, oh ya udahlah, aku ada kakekku gitu kan, kakekku pasti orang sakti dan sebagainya. Ya takut sendiri, dihibur sendiri. Nah malam itu memang tumben kakeknya Mas Tio kok bilang itu lihatin langit. Dan Mas Tio kan ya cuma ngeliatin langit, tapi diem lagi begini terus ngeliatin langit lagi. Kakeknya juga kayak gitu, kayak lagi ngeliatin langit terus. Ini rumah kakeknya itu ngadepnya itu ke arah selatan. Jadi rumahnya itu posisinya di utara jalan, ya ngelihat langitnya ke situ berarti ke langit selatan sana. Nah, Mas Tio beberapa menit mungkin itu ngeliatin langit di atas sana. Tiba-tiba dia itu melihat ada bintang jatuh. Teralap gitu, panjang, warnanya kehijauan, ada ekornya cerat gitu. "Wah, itu apa Mbah?" nanya kan. "Oh, itu bintang kemukus," katanya gitu kan. "Apa itu Mbah?" "Ya, itu bintang jatuh," kata si. "Duh, jatuhnya di mana Mbah?" "Oh, jatuhnya di situ, di depan sana jauh." "Mbah, ke sana yuk Mbah, liatin bintang jatuh." "Ya nggak kelihatan, sampai sana itu udah mati, ininya nggak kelihatan, nggak ketemu." "Emang kayak gimana sih Mbah bintang jatuh bentuknya?" "Oh, bintang jatuh kayak batu, itu segitu, paling segini." Ya itu kakeknya mungkin ngomong asal aja gitu ya sama anak kecil, itu paling segini, kalau jatuh dari langit teplok ya mana kelihatan, kata si kakek. "Oh gitu Mbah." Nah ini ngeliatin lagi ke atas, lagi berharap ada bintang jatuh lagi. Ternyata memang bener ada yang jatuh lagi. "Tarap Mbah, itu ada lagi Mbah. Kali ini cahayanya itu kebiru-biruan, teralap gitu, mirip seperti tadi, cuman posisinya memang nggak tepat di lokasi yang sama ya, tapi sama, dari utara jatuh ke selatan ke situ." "Mbah, ada lagi Mbah bintang jatuh Mbah." "Iya, ini beberapa hari ini bakalan banyak bintang jatuh," kata si kakek. "Kok bisa sih Mbah?" gitu kan. "Itu siapa yang jatuhin Mbah?" katanya. "Ya yang jatuhin ya yang bikin bintang," kata si mbahnya itu begitu. Itu jatuh udah capek di atas, makanya ya begitu pada jatuh. Sama kayak buah mangga itu kalau udah mateng ya teplok kan jatuh, ya sama aja bintang juga begitu. Wis pokoknya kakek itu jawabnya mungkin karena sama anak kecil jadi ya wis asal-asalan aja begitu ya. Atau di sisi lain mungkin kakek itu jangan-jangan memang sedang memikirkan sesuatu dan Mas Tio mungkin mengganggu gitu ya, tapi alas namanya cucu begitu kan, mau diusir ya susah, nanti sama aja di dalam itu ndak bisa tidur malah bangunin orang-orang yang lagi tidur. Jadi sudahlah biarin aja tetap di sini gitu ya. Makanya ya itu kakek itu banyakan diem malam itu, tumben biasanya ada cerita kok malah ngeliatin langit terus datang lagi seralap, warnanya itu merah. "Bah, merah Mbah kali ini Mbah," kata si itu. "Iya sih Mbah juga lihat." "Oh berarti banyak ya Mbah ya warna-warni gitu ya Mbah ya?" "Iya," kata kakeknya. "Mbah, itu apa sih Mbah sebenarnya?" Kan udah dibilangin itu bintang jatuh." "Mbah, nanti itu kalau misal kena sama rumah gimana Mbah?"
Ya kalau kena sama rumah ya cuman bunyi klotek-klotek begitu doang. Orang bintangnya sampai bawah itu udah kecil kok, kata si kakeknya. Ya lagi-lagi dijawab asal-asalan. Dan akhirnya sudah. Mas Tio nunggu di sana itu memang ngelihat beberapa itu tadi bintang jatuh, atau mungkin istilah sekarang itu kayak komet gitu ya. Cuman yang belakang-belakang itu setelah warna hijau, kebiruan, terus sama ada yang merah, kesini-sininya warnanya itu ya biasa kayak warna putih atau kuning kayak gitu doang. Tapi yang jelas malam itu yang dilihat oleh Mas Tio itu lumayan cukup banyak. Jumlah tepatnya berapa ndak tahu, tapi lebih dari 5 kali lah yang jelas. Dan setelah mungkin Mas Tio udah capek juga waktu itu nungguin kok nggak jatuh lagi. Ada mungkin Mas Tio di depan sana itu sekitar 1 jam. Akhirnya ya mungkin udah balik ngantuk lagi ya. Bah, aku tak masuk ya Mbah ya. Ya udah sana masuk dulu, kata si kakeknya. Mas Tio pun masuk ke dalam rumah, lanjut tidur. Nah, keesokan paginya Mas Tio bangun itu cerita kan sama anggota keluarganya. Semalam banyak bintang jatuh, kata si Mas Tio. Oh, kamu lihat di mana? Itu semalam aku sama si Mbah. Loh, kok semalam bangun? Iya, aku bangun. Padahal Mas Tio itu tidurnya sama bapak sama ibunya, tapi bapak sama ibunya itu nggak ngerasa kalau Mas Tio itu keluar gitu ya. Oh, jadi malam bangun. Sudah, enggak apa-apa, kata kakeknya gitu kan. Habis lihat itu tuh lah, lihat bintang jatuh, kata si kakek. Udah, hanya sebatas itu. Nah, malam harinya Mas Tio itu siang tidur dulu seperti biasa. Pulang sekolah, main-main sebentar, nanti siang disuruh pulang, habis makan itu tidur. Boleh main nanti setelah jam 3 atau setengah 4. Nah, siang biasa tidur begitu kan. Singkat cerita, malam harinya Mas Tio pun sama, dia tertidur dulu dan lagi-lagi tengah malam itu bangun, nyariin kakek ndak ada ya. Ke depan lagi Akhirnya ke depanlah ke sana. Nah, waktu itu kakeknya Mas Tio itu lagi ada temannya, itu namanya Mbah Bari. Mereka berdua itu sepertinya lagi ngobrol. Mas Tio, Mbah, manggil kan dari dalam. Wah, sini katanya. Nah, ini si Mbah Bari. Loh, malam-malam kok keluar begini, kata si Mbah Bari. Aku udah bangun, Mbah. Kemarin juga aku di sini nemenin si Mbah, katanya begitu. Oh, ya udah. Akhirnya si Mas Tio biasalah nyemilin itu, entah kacang rebus, entah singkong rebus, pokoknya makanan-makanan kakek-kakek gitu ya. Mereka tuh lagi ngobrol sesuatu yang sebenarnya Mas Tio juga tidak terlalu menangkap, tapi katanya, kata Mbah Bari, itu ceritanya itu cerempet-cerempet masalah bintang jatuh. Mereka tuh kayak lagi ngebahas itu, tapi Mas Tio mungkin udah ketinggalan ceritanya kali ya. Jadi Mbah Bari itu yang ngomong sama kakek itu ngobrol, yang intinya ini kemungkinan bakal banyak orang sakit, katanya begitu, kata si Mbah Bari. Ya itu tuh di sana di selatan, kalau ndak banyak orang sakit ya nanti banyak yang berkeliaran di kampung sini. Itu Mas Tio ngedengerin ya. Akhirnya apa ya, karena penasaran kan ya, biasa nimbrung aja gitu. Mbah, apa Mbah yang berkeliaran, Mbah? Ya nanti banyak setan, kata si Mbah Bari itu begitu. Setan, Mbah? Setan apa, Mbah? Ya wis pokoknya setan. Makanya ya kamu malam-malam begini jangan keluar-keluar, nanti besok kalau misal main pulangnya jangan malam-malam ya, jangan jauh-jauh, kata si Mbah Bari. Loh, emang kenapa, Mbah? Banyak setan, kata si Mbah Bari. Oh gitu, Mbah. Nah, Mas Tio percaya aja, namanya anak kecil, sambil makanin itu kacang rebus sama singkong, ngedengerin obrolan-obrolan mereka. Dan mereka itu menyebut satu nama. Ada satu nama itu disebut seorang bapak-bapak, usianya tuh lebih muda dari kakek lah. Jadi nyebutnya tuh nama doang, Dirjo namanya. Ya kemarin katanya sih itu jatuhnya di tempatnya Dirjo di sana, kata si Mbah Bari ya gitu. Oh ya wis lah, udah ditungguin aja, kata kakek. Ditungguin aja apa yang bakalan terjadi. Udah, cuman sebatas itu. Dan Mbah Bari pun akhirnya, ya wis ini kamu udah ada temannya, udah ada Tio nih, udah bangun. Aku tak keliling dulu, kata Mbah Bari. Akhirnya Mbah Bari pun cabut, permisi, jalan ke sana sendirian.
bawa obor waktu itu. Ada senternya, cuman senternya Mbah Bari itu keramat. Dipegang sama Mas Tio aja, nggak boleh kalau misal gitu. Sudah jangan dimainin katanya, nanti rusak. Bilangnya tuh seperti itu. Dinyalain pun sayang. Ya mungkin batu baterai dulu itu relatif lumayan cukup mahal. Udah gitu mungkin belinya juga lumayan cukup susah begitu ya. Batu baterai yang gede-gede itu loh. Dan akhirnya ya begitu, senternya itu jadi senter keramat. Dia bawa cuman diselipin begini doang, dia sendiri jalan itu pakainya obor. Mbah Bari meninggalkan mereka berdua ke sana, hilang di telan malam. Mas Tio pun nanya sama si Mbah Bari ndak takut ya Mbah, malam-malam jalan sendiri? Lah Mbah Bari ya seorang temannya tuh setan semua, kata si Mbah itu begitu. Temannya setan semua Mbah? Iya udah nggak takut itu orang, katanya. Mbah Bari itu sakti, kata kakeknya. Ya ini lagi-lagi bener enggaknya apa yang diucapkan kakeknya itu, cuman ya mungkin itu hanya omongan ke anak kecil begitu ya. Akhirnya sudah, malam itu si Mbah pun, si Mas Tio nanya lagi, Mbah ada bintang jatuh lagi ndak ya Mbah ya? Ada, nanti ada, coba tungguin aja, kata si kakek. Akhirnya udah, si Mas Tio kan nungguin, liatin langit begitu. Beneran nggak lama, mungkin sekitar 10 menit, teralap keluar lagi. Mbah, itu Mbah, jatuh lagi Mbah. Iya, bakalan banyak, kata si Mbah gitu. Bahkan iya, akhirnya apa, Mas Tio malam itu pun kayak ngerasa bosen. Mungkin pertama kali melihat, itu istimewa begitu ya. Tapi karena udah keseringan, akhirnya jadi nggak istimewa. Tapi jadi begini loh, yang dilihat oleh Mas Tio juga pernah melihat ya komet cerap gitu, cerap. Cuman yang ini yang dilihat oleh Mas Tio pada 2 malam itu tuh berbeda. Ukurannya tuh besar dan relatif lumayan sepertinya kesannya gitu. Itu nggak terlalu tinggi gitu. Sementara Mas Tio-nya yang udah kesini itu kalau misal lihat bintang jatuh itu posisinya tinggi dan kecil-kecil lah seperti itu. Kayak narator sendiri itu pernah suatu saat dulu ya, ini tak cerita sebentar. Jadi pada suatu malam ini di musim kemarau, entah bulan apa, entah Juni atau Juli, Agustus seperti itulah. Ini lagi main di tempat teman. Itu di depan teman itu kebetulan ada rel kereta. Di sampingnya, seberangnya itu lapangan yang gelap. Jadi cahaya itu lumayan cukup minim di situ. Kita berempat, karena malam itu rel itu biasa terakhir itu jam 11 malam. Kereta dulu pas awal-awal lapak horor itu kan sering kedengeran suara kereta gitu ya. Nah itu tuh jam 11 malam, itu kereta terakhir. Jadi kita itu duduk di situ ya udah lewat jam 11, jadi udah aman lah, nggak bakalan ada kereta lewat lagi. Ya ada yang tidur-tiduran kayak gitu di rel tersebut. Nah sambil tiduran itu kita itu ngeliatin langit. Saya sendiri ngeliatin langit terus, itu sampai niat loh ngitungin berapa sih komet atau bintang jatuh yang kelihatan. Saya itu pernah ngitung sampai 83. Harusnya berlanjut, tapi karena udah capek lah, udah 83. Itu dalam 1 malam ternyata banyak banget gitu. 1 serat, nanti 2 serat, 3 kayak gitu. Itu sampai 83. Akhirnya sudah. Jadi sebanyak itu. Nah, kita balik lagi ke Mas Tio ya. Setelah itu ya ngomong, akhirnya si Mas Tio nanya-nanya, Mbah, kata Mbah Bari banyak setan, Mbah. Apa itu bawa setan, Mbah, yang pada jatuh? Iya, katanya. Kalau di rumahnya itu si Pak Dirjo apa, Mbah? Sudahlah, kamu anak kecil, ndak usah nanya-nanya begitu-begituan, kata kakeknya. Jangan, belum waktunya, kata si Mbah itu begitu. Oh gitu, Mbah, ya sudah kamu di sini aja, kata si Mbah. Tak ceritain gitu kan waktu itu. Cerita apa, Mbah? Cerita ini Mbah Bari, katanya. Oh ya Mbah Bari kenapa? Dulu Mbah Bari itu waktu masih muda, ini pernah malam-malam jalan sendirian, ya seperti sekarang begitulah. Ini lagi jalan sendirian, tiba-tiba apa?
Mbah Bari itu dihadang sesuatu. Dihadang apa Mbah? Ada sesuatu yang tiduran di tengah jalan, kata si kakeknya. Apa Mbah? Pocong, kata si mbahnya berdua. Pocong Mbah. Di tahun 80-an diceritain masalah begitu dengan kondisi lingkungan yang gelap, gak ada cahaya listrik gitu ya, masih pakai obor-obor begitu. Mas Tio tuh ingat banget seremnya tuh kayak gimana gitu ya. Tapi menarik di situ, seneng banget, nyampe duduknya tuh jadi mendekat ke kakeknya gitu ya, nempel-nempel ya, takut soalnya. Nah itu terus gimana Mbah? Ya itu didatengin sama Mbah Bari. Tuk-tuk didatengin ke situ. Kamu lagi apa di situ? Ditanya begitu, kata si kakek. Dan si sosok itu berdiri jelek gitu kan, si pocong itu tuh berdiri. Dan terus gimana Mbah? Ya udah sama Mbah Bari, kamu kalau mau tiduran jangan di sini, kata si Mbah Bari itu begitu. Dan si pocong itu katanya ngomong, aku mau dianterin, katanya begitu. Loh, emang kamu pulangnya kemana? Aku pulangnya ke situ. Ya wes cepetan tak anterin. Nah begitu ngomong, begitu ngomong, udah cepetan tak anterin. Si pocong itu jatuh lagi ketebluk. Lah katanya mau dianterin, kok tiduran, kata si Mbah Bari. Akhirnya apa? Diangkat sama Mbah Bari itu digendong. Gendongnya tuh diangkat begini teplek. Dibawa kan. Nah saat dibawa kan tadi nyebutin rumahku tuh di situ. Ini dibawa ngelewatin ya jalanan kampung seperti itu. Beberapa warga itu ngelihat. Nah begitu beberapa warga ngelihat ya mereka tuh pada ketakutan. Wah, itu bawa apaan Mbah? Bawa apaan? Nggak tahu, ini di tengah jalan, kata si Mbah Bari itu seperti itu. Dan akhirnya ya beberapa warga itu dia pengen cari tahu kan. Jadi ngeliatin gitu kan. Itu apa? Ternyata itu kan dianterin Mbah Bari itu ke kuburan di situ. Dan di kuburan itu kamu tahu ndak, Tio? Apa Mbah? Kuburannya itu bolong, kata si kakek. Loh, bolong kenapa Mbah? Itunya ternyata itu bukan pocong yang setan. Itu orang mati digali sama orang lain. Buat ndak tahulah diambil sesuatunya, diambil talinya atau apa, cuman waktu itu talinya tuh masih ada. Gitu Mbah gitu. Iya digali, diangkat sama itu kan. Dimasukin lagi ke kuburan. Akhirnya warga itu yang malam-malam, Ri, Bari, waktu itu manggilnya tuh karena masih muda ya, Ri, itu kok bisa begitu ya? Aku juga ndak tahu, ini tak balikin lagi ke sini, katanya. Ya itu waktu itu Mbah Bari pun sempat dituduh waktu. Wah, jangan-jangan kamu niri, kamu mau, jangan sembarangan ngomong, kata si Mbah Barinya begitu. Kalau mau tak ambil, ngapain tak balikin lagi ke sini, kata Mbah Bari. Oh iya ya, sudah cepetan ini kubur lagi, kata si Mbah Bari. Akhirnya dikubur lagi lah itu. Nah semenjak saat itu Mbah Bari itu jadi terkenal. Dia itu nggak takut apa-apa, orang pocong aja digendong malam-malam sendirian, kata si kakek. Oh begitu Mbah. Iya makanya wah keren itu Mbah Bari, seperti itu kan. Dan Mas Tio pun akhirnya sama kakeknya, biasanya kan Mas Tio, Mbah aku udah ngantuk Mbah, aku mau balik lagi ke kamar mau tidur, biasanya seperti itu. Nah kali ini tuh enggak, kakeknya tuh yang nyuruh, udah Tio sana, kamu masuk dulu, si Mbah nanti, kamu sana istirahat dulu. Iya Mbah, lagian Mas Tio juga udah mulai takut waktu itu. Akhirnya Mas Tio pun masuk ke dalam rumah. Baru masuk ke dalam rumah, belum sampai di depan kamar, terdengar kakek itu kayak bangun, gedebrak, ada suara begitulah, ada suara gedebukan di depan sana. Mas Tio kan jadi balik terus, kakek kenapa ya? Kakek kenapa? Dia ke depan, buka pintu. Nah begitu buka pintu, kakek itu posisinya udah mau masuk, kata si kakek begitu. Udah akhirnya masuk, pintu tuh digrep-grep ditutup. Minuman, jajanan tadi itu belum diambil sama si Mbah. Mbah, itu cangkir sama itunya belum bawa masuk Mbah. Sudah masuk, gampang itu besok pagi, katanya. Udah masuk. Mbah, ada apa Mbah, kata.
Wes nanti, kata si mbahnya itu bilangnya begitu. Akhirnya sudah, Mas Tio pun masuk ke dalam kamar, sana nguel lagi di tengah bapak sama ibunya. Si Mbah Bari, si mbahnya itu, kakeknya itu, nggak tahulah kemana lah, entah masuk kamar atau apa. Mas Tio pun tertidur. Keesokan paginya, ya nanya-nanya sama kakek, "Mbah, semalam kenapa sih Mbah kok kayaknya ketakutan masuk? Ada setan ya Mbah ya? Ada pocong ya Mbah ya?" "Nggak ada," kata si kakeknya itu begitu. "Nggak ada sama sekali." Nah, sebelum si Mas Tio berangkat sekolah, dia itu sempat bukan nguping, tapi tidak sengaja mendengar obrolan antara kakeknya sama bapaknya. Ya mungkin obrolan antara orang dewasa itu lebih serius ya. Jadi Mbah Bari itu semalam itu melihat rombong-rombong apa Pak? Tanya bapak gitu kan. Ini si Mas Tio pura-pura pakai sepatu padahal pasang telinga. "Semalam itu banyak banget pocongan," kata si Mbah. "Hah, pocongan Pak?" "Iya, banyak pocongan itu baris jalan lewat depan rumah," katanya begitu. "Ke sana, ngelewatin itu jalan dari si ini gitu. Ini nggak beres," kata si Mbah gitu. "Oh gitu Pak. Ya udah Pak, kalau malam jangan suka di luar sendirian seperti itu. Lagian anginnya juga nggak bagus Pak." "Bukan masalah itu," kata kakeknya. "Lah terus apa Pak?" "Ya pokoknya ndak beres. Ada sesuatu yang terjadi di kampung ini atau bakalan terjadi, dan kayaknya hal ini berhubungan sama Dirjo," katanya begitu. "Dirjo Pak?" "Ya ini," kata si Mbah Bari itu begitu. Udah curi dengar seperti itu, Mas Tio, udah sana berangkat." Ada yang nyamperin juga di depan. Akhirnya berangkatlah si Mas Tio tadi. Berangkat sekolah. Di sekolah itu cerita seperti itu. "Aku semalam sama beberapa malam ini gitu sama mbahku itu ngelihat bintang jatuh," katanya. "Dan katanya ada pocong yang pada jatuh di kampung kita." Itu bilang seperti itu ke teman-temannya. Teman-temannya itu pada percaya gitu. "Kata si mbahku begitu, kata Mbah Bari juga begitu." Ya ini anak-anak sekampungnya kenal juga sama Mbah Bari. "Iya Mbah Bari bilang begitu." "Iya Mbah Bari itu bilang begitu ya. Kan kalau malam di rumahku sama si mbahku itu ngobrol-ngobrol. Aku dengar sendiri," kata si Mas Tio-nya. Ya sedikit-sedikit bohong ya waktu itu ya. Dan ya hal itu kan, cerita itu akhirnya nyebar di anak-anak teman-temannya si Mas Tio. Mas Tio sendiri jadi kebawa waktu itu. Siang-siang pun pulang sekolah itu bayangannya seperti itu, takut ada pocong-pocong itu yang berkeliaran gitu kan. Dan namanya anak kecil ya cerita itu nyebar begitu cepatnya, dan mungkin ada yang ngebumbu-bumbuin. "Wah, itu kemarin adiknya si ini itu siang-siang ngelihat pocong jalan-jalan seperti itu, dan dia itu mau ditangkap terus lari." Intinya seperti itu ya. Nah dari situ kan akhirnya muncul ketakutan di kepalanya Mas Tio, anak-anak yang lain. Pokoknya kampung kita itu lagi nggak baik-baik aja lah. Kampung kita itu lagi gawat gitu kan. Dan ya ceritanya kita potong sampai di sini dulu. Kita lanjut di episode selanjutnya. Karena seperti biasa cerita ini lumayan cukup panjang. Terima kasih kawan-kawan semuanya udah mantengin sampai menit, sampai detik ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semua tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.